Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'dah. Apa kabar sahabat santri semuanya? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, diberikan keberkahan rizki, umur, dan segalanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mencari rezeki memanglah tugas seorang suami. Namun, sedikit banyaknya rezeki itu tergantung dari sikapnya seorang istri kepada suaminya. Kita tahu sendiri, yang namanya rezeki memang tidak datang dengan sendirinya, melainkan rezeki itu adalah dengan cara dijemput dan dengan berdoa serta berikhtiar agar kita mendapatkan rezeki yang halal, berkah, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, setiap rezeki itu sendiri jalannya itu berbeda-beda ya. Dan rezeki itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang namanya rezeki itu sudah tertakar dan pasti tidak akan tertukar oleh siapapun. Semisal rezeki si A akan tertukar dengan rezeki si B, itu tidak seperti itu konsepnya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana memerintahkan malaikat membagi rezeki kepada hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain itu, yang namanya rezeki itu tidak melulu tentang keuangan saja. Rezeki bisa berupa kesehatan, rezeki bisa memiliki teman yang baik, rezeki bisa memiliki saudara yang baik, rezeki bisa memiliki tetangga yang baik, dan sebagainya. Kita jangan sampai memandang bahwa rezeki itu tentang keuangan saja. Dan yang paling penting, yang paling besar anugerah dari Allah yang berupa rezeki itu adalah sebuah kesehatan. Tanpanya kesehatan, walaupun uang kita banyak, tetapi kita sakit-sakit terus, pasti harta kita akan terkuras untuk menyehatkan badan kita. Oleh karenanya, kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana telah memberikan rezeki kepada kita berupa kesehatan ataupun keuangan yang banyak dan sebagainya. Yang mana sudah ada di dalam dalil Al-Qur'an, dalil Al-Qur'an, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur atas nikmatku, maka akan kutambahkan nikmatnya. Tetapi barang siapa yang tidak bersyukur atas nikmatku, sungguh adabku sangat pedih. Berarti dengan kata lain, orang yang tidak bersyukur atas nikmat rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita, itu pasti akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rezeki yang datang dari Allah yang diberikan kepada pasangan suami istri memang tergantung dari sikap suami istri itu menyikapi datangnya rezeki itu sendiri. Nah, tetapi ada beberapa sikap istri yang mana dapat menghambat sebuah rezeki seorang suami. Sifat buruk istri yang mana bisa menjadi penghambat rezeki dalam rumah tangga atau penghambat rezeki suami, itu yang pertama adalah sikap istri yang tidak pernah bersyukur. Allah selalu memberikan rezeki kepada hambanya melalui doa dan berikhtiar. Tetapi ketika seorang istri itu sendiri tidak bersyukur atas rezeki yang diberikan suaminya kepada istrinya, dan dia tidak bersyukur berapapun nominalnya, dia pasti akan merasa kurang dari apa yang diberikan oleh suaminya itu. Karena sifat istri sendiri itu tidak memiliki sifat rasa syukur atau tidak bersyukur atas pemberian dari suaminya itu sendiri. Makanya dari sikap istri yang tidak pandai bersyukur atas rezeki yang diberikan oleh suaminya, itu akan menghambat rezeki-rezeki lainnya di dalam rumah tangga itu sendiri. Jadi berhati-hati bagi istri yang senantiasa tidak bersyukur atas pemberian suaminya, karena suami tersebut sudah diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berupa rezeki-rezekinya. Sifat yang kedua adalah tidak menghargai kerja keras seorang suami. Sifat istri yang menjadi penghambat rezeki dalam rumah tangga adalah tidak menghargai kehadiran suami atau tidak menghargai apapun dari suami. Membahagiakan istri secara lahir batin memang tugaslah seorang suami. Tetapi bagaimana jika ketika istri itu sendiri tidak bisa menghargai kehadiran suami, tidak bisa menghargai apa yang telah diberikan oleh suami, bagaimana jadinya?
pasti akan merusak rezeki di dalam rumah tangga itu sendiri. Jadi sebagai seorang istri, alangkah baiknya senantiasa menghargai kehadiran seorang suami. Alangkah baiknya senantiasa menghargai pemberian dari seorang suami. Jangan sampai seorang istri tidak menghargai suaminya sendiri, tetapi justru menghargai orang lain, atau justru menghargai tetangganya, ya, atau justru menghargai teman rekan kerjanya, justru menghargai temannya, tetapi tidak bisa menghargai suaminya sendiri. Itu bisa mengakibatkan atau menghambat rezeki di dalam rumah tangga. Jadi berhati-hati. Yang selanjutnya adalah mengabaikan kewajiban dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap muslim itu sendiri wajib menunaikan ibadah sholat dan ibadah-ibadah yang lainnya. Namun, jika seorang istri itu sendiri mengabaikan ibadah-ibadah yang telah diwajibkan oleh Allah, maka yang akan terjadi adalah itu bisa menghambat rezeki di dalam rumah tangga. Karena apa? Allah saja ia lawan, apalagi suaminya sendiri. Seperti itu konsepnya ya. Allah saja dia lawan, apalagi suaminya sendiri. Kenapa dia lawan? Karena dia berani tidak melakukan sholat misalnya, ya, tidak menghargai mertuanya misalnya, ya, tidak pernah bersedekah misalnya, tidak pernah melakukan puasa Ramadan misalnya, dan sebagainya, yang mana itu sudah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sifat istri tersebut yang tidak pernah menjalankan ibadah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu salah satu faktor penyebab penghambat rezeki di dalam rumah tangga. Yang selanjutnya dari faktor penghambat rezeki dalam rumah tangga adalah istri tidak pernah melakukan sedekah. Nah, sedekah itu banyak macam-macam caranya. Tetapi kita tahu sendiri bahwa yang namanya sedekah, bahwa yang namanya rezeki milik kita, itu ada sebagian yang mana itu adalah haknya orang-orang fakir dan miskin, haknya anak-anak yatim, dan sebagainya, yang mana harus kita berikan 2,5% atau 2,7%-nya kepada orang-orang yang membutuhkan. Semisalnya kita wajib berzakat 2,7%. Nah, kita tidak berzakat itulah salah satu faktor penghambat rezeki, atau tidak pernah melakukan zakat, tidak pernah melakukan bersedekah. Padahal kalau kita tahu bahwa konsep bersedekah, semisal kita bersedekah 10.000, maka Allah akan menggantinya 100 kali lipat, semisal menjadi 100.000, ya. Kita bersedekah 100.000, maka Allah akan menggantinya 1 juta, seperti itu ya. Jadi tidak ada orang yang senantiasa bersedekah, tidak ada orang yang senantiasa melakukan zakat kok jatuh miskin. Itu tidak pernah ada konsep seperti itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibaratnya matematikanya Allah itu tak 1 tambah 1 itu sama dengan 27. Kalau matematikanya manusia, 1 tambah 1 itu sama dengan 2. Jadi seperti itu konsep matematikanya Allah. Barang siapa yang rajin bersedekah, insya Allah Allah akan memberikan seluruh rezeki-rezeki dari arah yang tidak pernah kita duga-duga sebelumnya. Min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak pernah kita duga-duga sebelumnya. Rezeki seperti apa? Yang mana rezeki dari Allah yang tidak pernah kita duga-duga sebelumnya. Jadi sebagai seorang istri, alangkah baiknya juga harus senantiasa selalu bersedekah. Dijelaskan dalam Quran Surat Al-Hadid ayat 18, sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan ganjarannya kepada mereka, dan bagi mereka pahala yang banyak. Jadi alangkah baiknya seorang istri itu untuk senantiasa bersedekah. Istri bersedekah, suami pun senantiasa bersedekah. Insya Allah di dalam rumah tangga itu selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang terakhir itu adalah seorang istri melarang suami untuk menunaikan kewajibannya kepada orang tua. Nah, seorang suami itu surganya ada di ibunya. Nah, seorang istri, surganya istri itu ada di suaminya. Jadi alangkah baiknya sebagai seorang istri itu harus mentaati apa yang suaminya katakan, selama perkara tersebut itu baik dan perkara tersebut itu ma'ruf, ya. Selama perkara tersebut tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi apapun yang dikatakan oleh suami, sebagai seorang istri harus mentaatinya selama itu baik. Tetapi ya, seorang istri tidak boleh melarang suaminya ketika ia akan menjenguk orang tuanya
atau menjenguk ibunya, merawat ibunya, memberikan sedikit hartanya kepada ibunya, itu seorang istri tidak boleh melarangnya. Tetapi dengan catatan pula, seorang suami juga harus terbuka kepada istrinya. Apa yang telah diberikan kepada ibunya, apa yang telah dilakukan kepada ibunya, itu harus memang benar-benar sudah dirembuk kepada istrinya. Insya Allah ketika dalam rumah tangga itu sudah diadakan rembuk atau musyawarah, itu pasti istri akan menerimanya dengan lapang dada. Maka seorang istri yang melarang suaminya untuk menunaikan kewajibannya kepada orang tuanya, itu adalah salah satu faktor penghambat rezeki di dalam rumah tangga itu sendiri. Nah, itulah beberapa sifat-sifat istri yang mana menjadi faktor-faktor penghambat rezeki di dalam rumah tangga kita. Semoga kita semua terhindar dari perkara-perkara seperti itu dan senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.